Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Noviansap dari kelas A dengan NIM akhir 0054. Di sini akan saya di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu eksplorasi dan pilih topik yang diminati di roadmap SH. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sudah di roadmap SH. Nah, kebetulan saya dari dulu tertarik dengan yang namanya front end developer. Mari kita masuk. Jadi, saya jelasin dulu ya apa itu front end. Setahu saya front end itu adalah membuat website. Jadi, website itu terdiri dari dua. Pertama, front end sama back end. Front end tugasnya kita membuat front yang di depan yang si user pertama kali lihat. Ini nih kita front end nih. Jadi halaman utamanya ini kita yang bikin front end. Nah, kayak tombol seed up, kata-kata yang keluar, kalimat yang keluar, tombol yang keluar. Nah, kalau back end itu dia mainnya di setelah kita klik ini. Set, dia masuk kemana? Ke sign up. Nah, itu back end di sana. Tadi kan pakai Google misalnya setupnya, pakai GitHub, pakai akun LinkedIn atau masukin email, nanti ntar masuknya ke database atau back end. Tapi saya sukanya di front end yang membuat awalannya deh kayak gini nih. Ini front end. Kenapa? Karena itu tuh bisa menumbuhkan imajinasi saya sih, kayak kreativitas itu dipakai di sini. Saya kan emang suka desain juga dan juga ngoding, jadi emang kepake gitu. Oke, masuk ke front end developer di roadmap SH. Step by step guide to becoming a modern front-end developer in 2023. Oke, nah di sini tuh di sebelah kirinya ada note dulu nih. Kalau checklist ungu itu personal recommendation atau opini doang. Kalau yang hijau itu alternatif. Jadi pilih yang hijau atau yang ungu nih. Nah kalau yang putih itu order, not strict. Maksudnya gimana ya? Jadi tidak terpatok waktu. Jadi itu tuh nggak harus lah. Bisa di optional lah. Bisa dilakuin atau enggak. Oke, tapi nggak ada ya. Nah ini paling. Jadi yang kuning baru nih yang utama. Pertama, sebelum masuk ke front end, kita harus dulu belajar tentang internet. Nah, di dalam internet ini ada kayak internet kerjanya kayak gimana sih? Apa itu HTTP atau hypertext text protocol. Apa ya singkatannya? Intinya itulah. HTTP itu kan TCP/IP Basic Application Layer. Jadi protokol komunikasi sebuah website menggunakan IP address atau TCP/IP. Nah, jadi cara belajar itu gampang ya guys. Misalnya di sini. Ini kan ungu. Ungu itu kan opini dia nih. Kayak, oh, aku wajibin yang bikin roadmap itu kan banyak ya maksudnya kumpulan-kumpulan orang-orang yang memang udah ahli. Jadi para ahli merekomendasikan sebelum kalian masuk ke front end ya, belajar dulu apa itu internet, apa itu HTTP, apa itu DNS, apa itu hosting, apa itu browser. Nah, untungnya itu tinggal menyediakan ya, ini gampang banget. Masuk, update status, dan oh, itu. Nah, ini mainnya di backend nih. Statusnya apa nih? Done. Udah dipelajari. Atau in progress. Atau mungkin di skip. Tapi kalau front end, dia bekerjanya kayak gini. Nih, nampilin ini, nampilin si teks ini. Ya, sesuai apa yang kita lagi pelajari sih. Oke, jadi pelajarin dulu inilah istilahnya apa itu domain. Domain itu ya nama website lah. Sebenarnya website ini namanya bukan roadmap.sh tahu. IP, dibilang itu IP address. Nah, bisa jadi roadmap.sh itu menggunakan domain. Ini domain name atau DNS. Terus hosting itu istilahnya membuat website kita secara online lah, bisa diakses. youtube.com. Nah, ini tuh dia online. Kalau kita nggak pakai internet ya nggak bakal muncul. Itulah sistemnya. Hosting. Terus DNS ya kayak tadi. Terus browser ya, itu alat buat ngakses si website. Software application that enables user to access and display web page or other online content through graphical user interface. Jadi masuknya dari GUI. Kita tuh ngakses website atau something else menggunakan GUI. Itu adalah browser. Itu ya contoh saya akan jelasin singkat itu aja lah yang ada di sini. Terus setelah kita mempelajari semuanya, dan ini optional ya warna ungu dari sini nih. Ya, kalau udah paskernya udah paham lah. Lanjut ke sini. Sip. Ikutin garis yang ini ya. Ingat yang kuning itu utama.
Kita udah belajar internet, terus kita belajar HTML. Nah, ini kita udah mulai masuk ke front end. HTML itu kan Hypertext Markup Language. Itu intinya kerangka lah, kerangka sebuah website. Ini saya udah pernah ngoding. Saya coba contohin kali ya. Dan itu ya dulu saya pernah ngoding gitulah. Coba bikin website. Hmm, mm, 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 mm. Ini bukan HTML ya. Mungkin gini. Nah, HTML itu kayak gini, guys. Set. Nah, ini HTML. Jadi, ini benar-benar kosong kan? Cuman ada teks, cuman ada kata-kata, terus gambar, dan itu tidak terurut. Ini gambarnya random aja ya, waktu itu saya nyobain. Nah, itu HTML. Intinya kayak gitulah, HTML itu kayak gitu. Jadi kan basicnya learn dulu kayak di Web3 School tuh. Oh, dia selain ngasih pengertian, hypertext maksudnya ngeliat bla 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 bla, struktur kan, basic struktur fondasinya. Fondasi suatu website itu menggunakan HTML. Dia juga memberikan kayak, oh belajarnya di sini nih, tinggal kita klik. Nah, atau di sini nih bisa kemudian docs. Nah, jadi kayak gitu kalau di roadmap itu guys. Benar-benar full lah. Misalnya kalian ada alasan kayak, ah saya bingung mau belajar apaan lah. Bingung dari mana? Masuk aja ke roadmap. Gampang kok. Kalian banyak kan tadi awal juga. Coba ya, saya kita dulu. Nah, front end, full stack, back end, Android, DevOps, PostgreSQL, C++, computer science. Tuh, sampai Java pun ada di sini. Java developer ya. Banyak itu di sini. Lu mau jadi apa? Ada. Jadi tinggal belajar di sini aja. Kebingungan jalan dari mana? Pakai roadmap. Gunanya roadmap itu jalur lu belajar gitu. Lu belajar dari mana dulu sih? Apa dulu yang dipelajarin? Dari sini coy. Dan itu udah lengkap banget sumpah. Keren banget sih roadmap. Selain ngasih pengertian, kasih juga referensinya lu belajar di mana sih? Di sini bagus, ini bagus. Wah, itulah. Terus semantik HTML, terus promise and validation. Ya ini termasuk dalam HTML lah. Nah, ada SEO juga ya. SEO itu kan Search Engine Optimization, teknik untuk mengoptimisasi website biar bisa dicari sama Google. Jadi biar dia tuh di atas. Contoh gini deh. SEO itu mainnya kayak gini. Contoh ya, teroris menyerang Indonesia. Nah, yang muncul di atas tuh Wikipedia. Ini bukan mungkin ya, ini abaikan yang ini Kompas nih. 7 kasus terorisme terbesar di Indonesia. Kenapa dia bisa muncul? Karena dia menggunakan tag ini. Tagnya tuh istilahnya kuat lah. Sehingga dia tuh muncul paling atas. Nah itu algoritma apa ya? Kalau di TikTok FYP lah. Kalau di YouTube trendingnya apa sih? Nah itu menggunakan CEO sama aja di HTML juga. Dan itu tuh warnanya abu ya berarti bisa kapan aja dipelajarinya, nggak basic. Nah itu CSS, HTML sorry. Terus lanjut ke CSS yaitu Cascade Style Sheet, Cascading Style Sheet. Kalau tadi HTML itu strukturalnya kayak gininya, nah CSS itu desainnya lah istilahnya. Jadi kalau HTML itu kerangka, tahu kan skeleton. Nah CSS itu bajunya, baju, rambut, badan, tubuh. Contohnya kayak gimana nih? Kebetulan saya udah buat ya, tinggal di ini aja, tinggal kita refresh. Nah ini CSS. Mungkin yang ini belum nggak terlalu kelihatan ya. Ini deh. Yang ini aja deh. Ini masih HTML ya. Buset, gambarnya gede-gede, cuma ada kata-kata doang. Ketika saya masukin CSS, dan ini tuh udah di saya coding sebelumnya ya. Nih, di sini style CSS. Nah, ini ngoding-ngodingnya kayak gini lah istilahnya. Bikin lebih ke kata saya apa ya ini? Desain, guys. Makanya saya suka karena saya itu kan suka dulu suka Photoshop.
pernah juga suka edit gitu kayak di Premiere Pro atau Epic itu kan lebih ke arah desain namanya ya. Itu ini juga ada di sini. Jadi kalian misal anak desainer, anak DKV tapi malah masuk YF ya, lu mainnya di sini coy. Karena sama-sama aja lah mirip-mirip. Tuh, background color, margin top, width itu kan lebar, font family, background image, position dan semacamnya lah. Kita sudah pakai CSS dan kita coba refresh. Set. Ganteng, mantep gitu. Ini website saya agak oh ya anime-anime dikit lah. Nah, tadi gambarnya kan sebelah kiri gede gitu kan. Sekarang saya pindahin ke kanan. Terus saya bikin kayak apa ini namanya? Bar gitu. Saya bikin kontainer ini warna pink di bawahnya bukan warna pink, warna putih. Sini warna putih, ini warna abu. Ini karakternya di sini. Nah, itu menggunakan CSS. Ini simple aja ya, secara simple. Itu mana sih? Nah, lalu habis itu ke JavaScript. JavaScript itu kalau tadi HTML itu kerangka, CSS itu baju. Nah, JavaScript ini cara dia bekerja gitu. Dia udah ada baju, udah dapat kerangka, dia bisa gerak, bisa jalan, bisa loncat, bisa lari. Itu mainnya di JavaScript. Intinya kayak gitu JavaScript itu. Ad interaktif. Jadi seinteraktif lah, interaktif sesuatu hal itu. Bikin dia menjadi interaktif. Nah, begitu guys. Dan kebetulan yang website ini belum ya, tapi saya ada install lagi nih. Yang tugas UTS juga ya. Hmm. Nah, coba yang ini ya. Ini sebenarnya lebih canggih lagi sih yang ini. Nah, letak JavaScript-nya di mana sih? Di sini guys. Ketika saya klik search, keluar. Ketika saya klik cart, keluar. Atau ketika saya klik ini, keluar. Wah, ini rusak nih. Belum saya benerin ya. Nah, ini tuh karena responsibility-nya guys. Nah, ketika saya kecilin itu bagus tuh. Jadi kan ada responsif juga. Hmm, itu termasuk juga lah dalam satu kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah, itu JavaScript-nya main di sini. Ketika saya klik suatu button, keluar lagi interaksi lain. Nah, itu interaction gitu. Interaksi. Mm-mm. Lebih aktif lah. Ada gerakan, ada wah. Itu mainnya di JavaScript. Jadi HTML itu kerangka, CSS itu baju atau pakaian atau mungkin rambut, warna kulit dan JavaScript ini adalah interaksinya. Seperti itu. Dan ini masih panjang lagi ya. Sebenarnya saya baru sampai JavaScript itu juga belum jauh-jauh banget dan ini insya Allah udah agak tahu dikit. Dan begitu sampai bawah. Ingat aja harus ngikutin sih garis biru ini dan juga kotak kuning. Jadi habis JavaScript kita ke sini. Set, sini dulu nih. Ini apa nih? Nah, terus ke atas. Nah, ini apa juga nih? Misal ada yang ngerti, ini nih opsional kan, tapi sebaiknya dipelajari, pelajari. Kalau udah beres, ke bawah lagi sih, package manage. Nah, ini kan termasuk dalam business hosting juga pelajari nih. Kalau yang hijau itu alternatif. Jadi lu bisa pakai GitHub, bisa pakai GitLab. Oh iya iya, contohnya kayak gitu lah. Terus ini kan ntar ada framework sampai framework bisa pakai React, bisa pakai Vue, bisa pakai Angular. Kalau udah ya set balik sini set, 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 ikutin juga aja. Set 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 set, set. Nah, sampai bawah. Dan kalau udah sampai bawah ini inget-inget yang atas jangan sampai lupa. Yang pentingnya tuh lu paham dulu dari basic, lu paham semua ini, lu nggak lupa semua ini, lu insya Allah ingat. Terus lu lanjut dikit dikit dikit, jadi ntar wah ahli lah. Begitu sih cara baca roadmap ya. Jadi buat gunanya roadmap ini buat orang-orang yang bingung mau mulai dari mana, mau mulai ngoding dari mana, dia mau jadi developer apa, bingung dari mana ya masuk ke roadmap SH, lihat roadmapnya. Yang itu dipilih sama ahli-ahli ya, dibikinnya sama ahli-ahli. Jadi insya Allah udah trusted lah. Oke, itu ya tugasnya kan? Ya, eksplorasi dan pilih topik. Mungkin segitu aja eksplorasinya, karena yang masih panjang lagi dan saya juga belum sampai sana sih. Masih pendek. Bismillah lah bisa. Sekian, mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.